Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Selamat datang wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya, amin. Senang sekali rasanya hari ini saya Grisela Dita ditemani dengan dokter cantik, Dr. Futiha Arabia SPOGK. Beliau adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi konsultan ya. Kalau ngobrol-ngobrol bersama dokter kandungan, tentu saja kita akan ngobrol-ngobrol seputar kehamilan ya dok ya. Dan khususnya kita akan membahas tentang bahaya atau tanda bahaya gejala kehamilan begitu ya dok ya. Nah, jadi boleh untuk warga Cianjur yang memiliki pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya, karena kita juga sudah menyiapkan hadiah untuk para penanya terbaik begitu. Tapi sebelumnya mohon maaf sekali karena kita mundur di jam tayang live Instagram karena dokter tadi sempat menangani beberapa pasien dulu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dokter sebelumnya bisa mundur sedikit? Oh, bukan dok. Karena cantiknya kelewatan. Cantiknya dokter kelewatan loh. Grisel deg-degan ya, takutnya Grisel kelempar jauh gitu. Enggak ya, semoga cantiknya dokter kecipratan deh Grisel ya. Hari ini seperti yang sudah Grisel bahas sebelumnya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar tanda-tanda bahaya kehamilan. Dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah baik teteh. Damang. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya dok ya. Amin amin. Amin. Dok, langsung aja deh, Grisel penasaran apa aja sih tanda-tanda bahaya kehamilan? Silakan dok. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, sehat? Semoga amin selalu sehat ya. Ya, jadi tanda bahaya kehamilan itu adalah suatu tanda yang bisa terjadi kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun, ya. Yang apabila kalau tidak segera ditangani akan membahayakan ibu dan janinnya. Oke. Tentu saja tanda-tanda ini kan berbeda-beda ya gitu tiap situasi dan kondisinya. Boleh nggak dok dijelasin lagi gejalanya tuh apa aja sih dok, kayak gimana aja? Ya. Jadi masing-masing trimester itu harus ada yang perlu kita waspadai ya, kita ketahui. Seperti halnya untuk ibu-ibu hamil yang trimester pertama nih, dari umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Apa aja sih yang perlu diwaspadai? Ya, betul. 1, mual muntah berlebihan. Memang sih di trimester pertama itu pasti ada gejala mual itu ya, pasti ya, ada. Itu kan karena efek hormon ya Bu ya, gitu kan, hormon. Jadi pasti ada gejala mual muntah. Tapi seperti apa nih yang perlu diwaspadain? Yaitu yang berlebihan. Kalau di istilah kedokteran namanya hiperemesis gravidarum. Nah, penanganannya seperti apa? Penanganannya kalau misalkan ibu sudah terjadi mual muntah yang hebat, yang berlebihan, harus segera pergi ke dokter ya. Mungkin nanti perlu dilakukan perawatan ya. Karena kalau mual muntah itu kan biasanya yang perlu kita curigain itu dehidrasi ya, tanda dehidrasi. Nah, jadi mungkin dilakukan perawatan, diberikan obat-obatan sampai tanda-tanda dehidrasinya hilang, tidak ada. Itu. Kemudian yang kedua, perdarahan. Nah, perdarahan. Kan banyak ya ibu-ibu hamil muda datang ke poliklinik dengan keluhan perdarahan. Nah, itu berarti udah betul tuh ada keluhan perdarahan atau apa istilahnya teh, ngeflek coklat ya. Gitu. Nah, itu juga waspada ya. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu segera periksakan ke dokter. Ya. Biasanya kenapa sih kalau tanda-tanda perdarahan pada hamil muda? Ya, bisa juga karena 1, ancaman keguguran ya, abortus. Ya, yang kedua bisa juga ya mungkin hamilnya tidak berkembang. Kemudian yang ketiga, kalau disertai dengan nyeri perut, bisa juga kehamilan di luar kandungan atau ectopic pregnancy. Nah, itu bisa diketahui lewat USG biasanya. Nah, jadi kalau tanda-tanda seperti itu ya disegerakan periksa ke dokter. Iya. Terus kemudian ada juga demam.
Oh, demam. Iya, Demam juga termasuk yang membahayakan demam ya, Dok? juga termasuk kan. Oke. Karena ada penelitian bilang kalau ibunya nih lagi demam ya, eh, suhunya misalkan 38. Oke. Nah, di dalam rahim tuh biasanya naik 1 derajat. Oh Nah, gitu. jadi bisa 39 tuh di Waduh. dedeknya gitu kan. Nah, kalau Oh demam kayak gitu gitu, kan Dok. biasanya ke dedeknya juga ngaruh ya. Terus Oke. juga kalau demam kan harus cari dulu nih penyebabnya apa Betul, ya. betul, Kalau betul. sekarang kan lagi marak tuh COVID ya. Nah, iya betul, betul, betul. Atau enggak demam berdarah. Nah, Oke. itu juga nanti bisa berpengaruh ke janin ya. Atau tipoid, tipes ya. Jadi Tipes. harus cari dulu nih apa nih penyebab demamnya. Oke. Seperti itu. Jadi tadi 3 ya untuk Ada lagi apa nyeri lagi, Dok? perut hebat. Oh, nyeri perut. Maksudnya nyeri perutnya kayak gimana, Dok? Sakit perutnya tuh Kayak mau dapet gitu atau gimana? ya Mules? bisa ada mules. Nah, kalau mules Oke. kan takutnya ancaman keguguran juga bisa. Iya, iya, Dok, Atau ya. bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Apa tuh, Dok? Dia sampai nggak bisa jalan, Waduh. kayak mau pingsan. Oh, gitu, Dok. Nah, itu lebih curiga ke arah kehamilan di luar kandungan. Di luar kandungan. Ya. Oke. Atau bisa juga sakit perut, misalkan karena ada appendicitis juga bisa. Apa tuh, Dok? Usus buntu. Oh, usus buntu. Iya, itu Oke. juga bisa ya. Jadi kalau ada gejala nyeri perut hebat, kemudian perdarahan, demam, mual muntah yang berlebihan, nah itu segera periksa ke dokter. Oke, Ya, itu bisa termasuk tanda bahaya kehamilan. Di semester pertama ya, trimester pertama. Trimester pertama. Ya. Oke. Ada lagi di selanjutnya ada mungkin, trimester Dok? kedua apa juga tuh, Dok? ada ya. Kalau trimester kedua sih kayaknya di mual muntah udah berkurang ya. Oh, udah berkurang. Biasanya Oke. mual muntah tuh sampai 4 bulan ya. Begitu normalnya masuk, begitu ya, Dok, ya? begitu masuk usia kehamilan 4 bulan biasanya udah pada berkurang tuh otomatis. Oh, oke. Itu. Terus kemudian sama ya, perdarahan juga ya. Masih pendarahan ya? Itu perlu kita waspadai ya gitu. Kalau perdarahan biasanya di trimester kedua, trimester ketiga itu kita namakan perdarahan antepartum. Apa tuh, Dok? Antepartum tuh jadi perdarahan ya sebelum melahirkan gitu ya. Biasanya itu sebabnya apa? Macam-macam ya. Biasanya itu yang paling banyak tuh dari plasenta. Plasenta itu kalau bahasa Cianjurnya ari-ari atau Bali ya. Oh, iya. Ya, dari plasenta. Biasanya itu yang paling ngehits tuh plasenta previa dan solusio plasenta ya. Kalau plasenta bedanya apa sih, Dok? Dari gejala biasanya. Kalau plasenta previa itu plasentanya itu letaknya itu di bawah ya. Jadi nutupin jalan lahir. Normalnya itu kan kalau plasenta itu kan di atas ya, atau yang penting tidak menutupi jalan lahir ya. Kalau plasenta normal. Nah, kalau ada yang plasentanya di bawah, biasanya itu ketika umur 6 bulan, 7 bulan, sampai 9 bulan tuh perdarahan terus. Nah, itu harus diwaspadai ya. Kalau plasenta previa ini gejalanya ada yang disertai, sebenarnya sih nggak ada sakit perut tuh. Tiba-tiba misalkan Teh Grisel bangun tidur, perdarahannya tiba-tiba banyak di spray gitu. Nah, nggak ada mules. Nah, itu curiga ya, curiga ke arah kelainan letak plasenta. Beda halnya dengan solusio plasenta. Kalau solusio plasenta tuh plasentanya itu lepas. Plasentanya lepas. Iya, ada yang seperti itu kasus. Jadi biasanya tuh ada faktor risikonya ya. Ibunya hipertensi. Kemudian ibunya risiko tinggi tuh biasanya. Risiko tinggi tuh yang udah punya anak banyak ya. Begitu, Dok. Kemudian usia biasanya. Biasanya rata-rata di usia berapa tuh, Dok? Di atas 30. Oh, di atas ya. 30. 35 maaf, di atas 35 ya. Di atas 35. Risiko tinggi kan. Itu risiko tinggi ya. Risiko tinggi. Kemudian ada juga riwayat trauma. Trauma tuh kayak kebentur, terjatuh. Gitu, itu Dok. juga kalau hebat ya, benturannya hebat. Nah, itu juga bisa menyebabkan plasentanya lepas seperti itu. Terus juga ya demam ya. Demam di semua ya usia kehamilan juga itu harus diwaspadai ya, seperti itu. Itu kemudian ada juga ini
pecah ketuban sebelum waktunya. Oh, oke, pecah Iya. ketuban sebelum waktunya. Atau istilahnya ketuban pecah dini. Kalau ketuban itu kan pecahnya nanti ya, kalau Di mau kandungan. lahiran. Oh, mau lahiran Iya, ya. mau Udah lahiran. nginjek usia kandungan. Ya, bagusnya sih kalau udah mules-mules Oke, gitu oke, ya. oke, oke, oke. Atau pokoknya ketika mau lahiran, lahiran nah ya. pecah ketuban itu Mhm. mah normal ya. Oke. Tapi kalau sebelum waktunya Mhm. ketuban sudah pecah, nah itu termasuknya tanda bahaya kehamilan. Harus oke. segera pergi ke dokter Dokter. atau ke rumah sakit. Oke. Karena bahayanya apa kalau udah pecah ketuban? Yang ditakutkan adalah terjadi infeksi. Oh, gitu. Bisa sebahaya itu ya, Dok ya? Iya. Oke, selain pecah ketuban ada lagi nggak, Dok? Ya, sama aja sih kayak hipertensi, darah tinggi. Oh, darah tinggi Iya, biasanya gitu ya. Darah tinggi juga ya diwaspadai di setiap usia kehamilan ya, Oke. hipertensi. Oke. Sama kalau hipertensi juga faktor resikonya di ibu-ibu yang risiko tinggi ya. Oh, begitu. Yang biasanya sebelum hamil nggak punya hipertensi, nggak punya darah tinggi, ketika Tiba-tiba hamil gitu. tiba-tiba ada darah tinggi. Dan Oh, ketika oke. hamilnya misalkan tensi normal-normal aja, Mhm. tapi ketika menjelang lahiran tensi tinggi. Tiba-tiba tensi tinggi kayak Soalnya gitu. Itu kalau bisa ya terjadi. hipertensi dalam kehamilan itu munculnya kapan aja sih? Ada yang di bawah 20 minggu, Oke. ada yang di atas 20 minggu, ada yang 7 bulan, 8 bulan, atau besok mau lahiran sekarang tinggi juga ada. Oh, biasanya beda-beda ya tergantung Iya, orang itu. iya. Oke. Oke. Ada lagi nggak, Dok? Selain itu? Biasanya tanda-tanda bahayanya itu tadi ya. Iya. Kalau misalnya menginjak usia kandungan yang matang gitu, Dok? Nah, itu jangan lupa juga gerakan janin ya. Gerakan janin. Iya, gerakan janin juga itu harus diperhatikan ya, Mhm, terutama betul. yang sudah mendekati persalinan ya, gitu. Jadi normalnya tuh gerakan janin dalam 2 jam harus lebih dari 10 kali gerakan. Oh, gitu, Dok? Jadi ibu-ibu, bunda-bunda nih harus rajin ya. Tuh. Ngitung gerakan janin. Oh, Kalau misalkan begitu. aduh dalam 2 jam Kok kok diem aja diem gitu. aja. Nah, cepet-cepet tuh datang ke dokter Iya. atau ke rumah sakit. Kenapa nih kok janin saya gerakannya kurang ya gitu. Oke, Takutnya kan ya dia udah nggak sejahtera nih di dalam rahim. Iya. Dalam Oke, kandungan. Oke, dokter, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi kita akan bacakan ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, dari ini Bapak Naves.Nugraha. Dok, izin bertanya, berapa frekuensi mual muntah yang normal pada ibu yang sedang hamil muda? Bagaimana ibu hamil yang dikategorikan hiperemesis, gravidarum? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak apa bunda nih? Kayaknya bunda ya. Oke. Kayaknya bunda. Ya, jadi kalau frekuensi sih nggak bisa dipastikan ya. Nggak bisa dipastikan, nggak ada patokannya berapa-berapanya gitu, nggak ada patokannya sih Pak. Tapi kalau untuk hiperemesis gravidarum itu biasanya kalau kita di rumah sakit ya, kita ada pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan air kencing, itu yang kita cek itu keton ya, keton urin. Kalau misalkan hasilnya ketonnya itu positif 3 ke atas, berarti ini ibu sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Ya, udah ada tanda-tanda dehidrasi dan ini bisa dikategorikan hiperemesis gravidarum. Tapi kalau misalkan di hasil laboratoriumnya di keton urinnya negatif atau positif 1, nah ini bukan termasuk ke dalam hiperemesis gravidarum, tapi namanya emesis. Beda ya, emesis dan hiperemesis. Oh, apa tuh dok? Ya, kalau emesis kan dia muntah biasa ya, mual muntah biasa. Kalau hiper itu kan berlebihan kan, hiperemesis berarti mual muntah yang berlebihan. Kita kategorikan hiperemesis. Dan biasanya kalau yang hasil keton urinnya positif 2 ke atas, 3 ke atas, nah baru kita rawat. Oh, begitu. Jadi penanganannya harus dirawat gitu ya, Dok? Iya, kalau dehidrasi ya. Karena kan setiap ibu hamil tuh beda-beda loh, Teh. Betul. Ada yang kalau menurut saya mual muntah segini mah biasa aja gitu. Ada ibu yang baru dikasih mual muntah sekian, aduh udah nggak kuat, udah kayak mau pingsan gitu. Padahal dicek keton urin ternyata bagus hasilnya. Seperti itu sih, Pak.
Bu. Oke, semoga menjawab ya. Kita ada lagi yang bertanya, oke, dari Bapak Adang ini pasti ya, Bapak nih. Dari Bapak Adang underscore Rohni. Kalau bayi kembar, apakah bisa dilihat ketika di usia kandungan 4 bulan? Mungkin ketinggalan tanda tanyanya. Oke, itu dok. Iya, bisa banget Pak. Justru kalau 4 bulan sudah sangat jelas. Di usia kehamilan 2 bulan pun kita bisa melihat bayi kembar, asalkan di gitu. USG ya Pak. Oh, nah Grisel juga, kalau USG itu ada minimalnya nggak sih dok? Minimal atau maksimal boleh USG tuh? USG itu sebenarnya aman ya Bu ya, aman itu, untuk ibu hamil. Jadi jangan takut deh ibu-ibu tiap bulan USG. Aman. Boleh ya, iya, dok? Karena kalau USG itu beda kayak foto ronsen ya. Kalau kita USG pakainya bukan sinar X, tapi pakainya gelombang suara. Gitu. Jadi aman untuk janin. Jadi nggak usah khawatir. Aman untuk janin. Nah ini juga banyak informasi yang beredar ya, kalau misalnya katanya USG itu bahaya, padahal nggak sama sekali ya. Tuh dokter karena sudah kita menjelaskan. Pakai gelombangnya gelombang suara ya. Tuh di RSUD ya. Oke. Ada lagi. Ini ada sapa dari Ibu Erni underscore Apriliani 98. Masya Allah, lihat dan dengar suara Bu Dokter lagi. Sehat selalu dokter. Amin. Ayo Bu, ditunggu yang selanjutnya ya. Ditunggu yang selanjutnya ya, katanya gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya, masih dari Bapak atau Ibu Naves.nugraha. Dok, apakah ibu yang menggunakan spiral atau IUD? IUD, oke, IUD masih ada peluang terjadinya kehamilan, dok? Berapa lama jangka waktu pemakaian IUD, dok? Hatur nuhun. Ini sebenarnya meleset dari tema ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi IUD ini setiap KB, bukan hanya IUD Bu. Steril pun, MOW pun yang paten gitu ya, itu juga bisa terjadi kehamilan. Jadi semua KB, nggak hanya IUD. Bisa ya, punya potensi, ya punya potensi, tapi ya kecil ya, berapa persennya kecil. Jadi biasanya yang menyebabkan dia pakai IUD tapi hamil gitu. Nah biasanya itu ada pergeseran dari IUD ya, atau mungkin pemasangannya kurang pas bisa, atau mungkin dipasang udah pas tapi dia geser IUD-nya. Nah itu juga bisa ya. Jadi untuk bunda-bunda nih yang KB-nya IUD, kalau nggak ada keluhan kan udah aja gitu ya, nggak pernah kontrol gitu kan. Nah jadi kalau bisa setahun sekali Bu kontrol. Memang kontrol ya, gitu ya. Setahun sekali lah gitu untuk bunda-bunda yang memakai KB IUD. Oke. Ada lagi yang bertanya dari Ibu Dida Dehdiani. Selamat pagi dokter cantik, salam someah dok. Kalau kehamilan ektopik apa bisa dicegah? Bagaimana pencegahannya dokter? Ya, jadi kita harus tahu dulu nih apa sih pada ibu tersebut kok bisa terjadi kehamilan ektopik. Jadi bunda-bunda yang belum tahu, kehamilan ektopik itu adalah kehamilan di luar rahim Bu, di luar kandungan. Jadi kalau normalnya itu kan kalau hamil itu di dalam rahim kan. Nah, kalau ektopik ini hamilnya di luar rahim. Nah, kita harus cari tahu tuh penyebabnya apa. Biasanya itu karena ada sumbatan. Sumbatan di saluran telur. Kalau di istilah kedokterannya itu di tuba falopinya. Kenapa bisa ada sumbatan? Nah, biasanya itu ada infeksi. Nah, harus diobatin dulu tuh infeksinya. Jadi jangan sampai ada infeksi. Jadi biar nggak ada sumbatan di saluran telurnya. Nah, karena ada sumbatan di saluran telur, akhirnya hasil pembuahan antara sperma dan sel telur tadi nggak bisa sampai ke rahim. Akhirnya dia menetap tuh di saluran telur. Makin lama makin besar, akhirnya pecah. Karena di saluran telur itu kan banyak pembuluh darah ya. Betul, akhirnya pendarahan, ibunya sakit perut, pucet tiba-tiba kayak mau pingsan. Setelah bawa ke rumah sakit, setelah di USG, wah pendarahannya banyak di perut. Nah kalau kayak gini segera operasi operasi emergensi. Begitu. Seperti itu Bu. Jadi untuk pencegahannya ya kalau bisa ya hindari infeksi ya. Jadi kayak ada keputihan, cepatlah diobatin gitu ya. Seperti itu sih Bu. Ada lagi
Dari ini ibu mungkin ya, Abu Najiah. Izin dokter, apakah ada pengaruh atau bahaya terhadap janin atau ibunya jika bumil sewaktu ada perasaan ngidam berat namun tidak terlaksana? Ini ngidam. Mitos ini Bu, mitos. Seputar ngidam ternyata ya. Oh, ini mitos dokter. Iya, jadi pengaruh terhadap janin gimana? Ya, jadi apakah ada bahaya terhadap janin atau ibunya jika sewaktu hamil ada perasaan ngidam berat tapi nggak terlaksana nih, aduh pengen bakso tapi nggak dapet, misalnya? Enggak sih, nggak ada Oh, ya. nggak ada ya? Nggak ada. Tetap aman pokoknya Aman gitu ya sih. dok ya? Oke. Berarti ini lebih ke psikis ya, ke psikologi berarti Oh, ya, oke. gitu, ke pemikiran ibu Oke, berarti. Oke. Tapi aman-aman aja gitu ya dok ya? Aman ya. Oke, aman. Ada lagi dari Ibu Akila Putri Frawita 13. Salam Somea. Dok, kehamilan sudah masuk 36 week. Sudah ada mules sering tapi sebentar-sebentar. Terus ada keluhan nyeri dan linu tulang vagina. Apa itu wajar, Dok? Mohon dijawab, dokter. Gitu katanya. Ya. Ini usia 36 minggu. Kebayang ya, perutnya udah gede tuh. Udah gede. Perutnya udah besar. Kemudian posisinya kalau misalkan Ibu Akila ini posisi dedenya kepala di bawah, pasti dia udah kalau ibunya bagus nih, posisi kepala pasti udah turun ya, udah neken, ya udah neken panggul. Jadi wajar Bu kalau ada nyeri linu ya pada tulang vagina gitu, wajar. Jadi dede bayi nih istilahnya sedang mencari jalan lahir tuh. Jadi aduh, pegel sakit perut bawah, sakit pinggang, tulang pubis, tulang vagina linu, sakit kayak ada yang narik. Nah, itu sebenarnya wajar. Itu ya. wajar. Ada mules dok tapi masih hilang timbul, ya berarti masih termasuknya his palsu ya, kontraksi palsu. Kontraksi palsu. Ya. Karena kalau kontraksi atau mules mau lahiran itu biasanya mulesnya itu makin lama makin sering ya, teratur, kemudian makin kuat, dan dari vagina biasanya keluar lendir darah, keluar flek coklat, bercak coklat ya. Tapi itu aman dok? Ya kalau udah mau lahiran aman, memang seperti itu prosesnya. Dan ada juga yang langsung keluar ketuban. Nah kalau itu ya cepet-cepet segera pergi ke dokter, periksa atau segera ya? Ya, atau ke rumah sakit atau ke bidan terdekat. Iya betul. Ada lagi dari Ibu Neng Silvia.ph. Halo Bu Dokter, usia kandungan aku masuk 8 bulan. Kalau mau cek HB bisa dok? Salam Somea. Halo Bu, bisa banget. Screening ya, bagusnya ibu hamil itu harus di screening ya. Apa aja tuh dok? Seperti HB. Terus kemudian sekarang ada program pemerintah tuh namanya triple eliminasi ya. Apa tuh dok? Triple eliminasi itu terdiri dari pemeriksaan hepatitis, pemeriksaan HIV, dan pemeriksaan sipilis. Nah, jadi kenapa harus diperiksa triple eliminasi itu? Supaya nanti kita bisa merencanakan proses persalinannya. Oh, begitu. Misalkan nih ketika dicek di screening ternyata ibunya hepatitis positif. Nah, berarti kita harus menyiapkan vaksin untuk dede bayinya, seperti itu. Misalkan ibunya pas di screening HIV-nya positif. Nah, nanti kita lakukan persalinannya itu dengan cara sesar. Jadi jangan sampai nunggu mules-mules. Nah, seperti itu sih gitu. untuk perencanaan di proses persalinan. Kan sekarang sudah ada itu ya di puskesmas itu triple eliminasi sudah ada ya, dok, ya? program pemerintah. Jadi cek kandungan atau konsultasi ke dokter itu bukan hanya ketika ada sesuatu masalah ya di kandungannya. Jadi kalau misalnya lebih bagus lagi sebelum itu periksakan dan konsultasikan ke dokter. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Delia Rimadanti. Salam Somea dok, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi darah tinggi ketika hamil? Bahayanya darah tinggi ketika melahirkan. Apa aja tuh? Gimana? Jadi cara mengatasi darah tinggi ya. Kalau darah tinggi pada kehamilan itu kan kita nggak bisa mencegah ya. Itu tergantung sih darah tingginya itu karena apa ya. Apakah karena memang
dari kehamilannya, karena kehamilan juga kan ada juga yang menyebabkan darah tinggi ya. gitu. Istilahnya teh keracunan kehamilan. Oh, gitu, Dok. Ya. Kayak cara mengatasinya ya ibu harus rutin ya diukur tekanan darahnya ya, pergi ke bidan, pergi ke dokter. Kalau misalkan tensinya tinggi ya ibu harus teratur minum obat darah tinggi yang aman untuk ibu hamil ya. Karena kalau ibu obat antihipertensi untuk ibu hamil itu khusus ya Bu ya, ada obatnya. Jadi nggak semua obat darah tinggi itu aman untuk ibu hamil ya. Jadi nanti Bu kalau hipertensi nih berarti ibu termasuk risiko tinggi ya. Jadi pemeriksaan kehamilannya harus benar-benar yang berkualitas ya. Jadi pemeriksaan kehamilan tuh bukan hanya rajinnya aja gitu, tapi nggak ada kualitasnya gitu. Jadi periksa kehamilan itu harus berkualitas ya. Jadi ibu darah tinggi ya harus ditanganin darah tingginya. Betul. Ya. Kemudian bahayanya apa sih ketika persalinan? Kalau misalkan darah tingginya nggak terkontrol, itu bisa ada dua akibatnya, bisa ke ibu dan ke bayi. Kalau ke ibu, bisa-bisa ibunya kejang atau yang kita namakan eklamsi. Kalau untuk bayinya, ibu hamil dengan hipertensi, itu bahayanya perkembangan janinnya terhambat, ya. Iya, terhambat karena nutrisi dari ibu ke bayi itu nggak nyampe gitu. Iya, jadi ibu-ibu hipertensi biasanya bayinya kecil atau ya pertumbuhan janinnya terhambat. Kurang ya. Itu adalah pentingnya periksa kandungan ya, periksa kesehatan kandungan. Ada lagi dari Ibu Sri 1212. Izin bertanya, Dok, jarak kehamilan terlampau jauh, kurang lebih 12 tahun. Apa yang perlu dipersiapkan? Riwayat persalinan normal begitu. Ya, jarak terlalu jauh. Kemudian usia ya, usia ibu berapa gitu ya. Kalau misalkan ibu usia risiko tinggi, ya saya sih sarankan untuk persalinan di fasilitas kesehatan yang lengkap. Ya, seperti itu. Kemudian untuk bisa bersalin normal apa enggaknya, ya harus dilihat dulu ya, harus periksa dulu Bu. Karena persalinan normal kan harus dilihat dari posisi bayi, berat bayi, kemudian letak plasenta. Nah, itu juga harus kita lihat gitu Bu. Masih ada yang bertanya. Dari Ibu Nafes.Nugrahat. Terima kasih atas jawabannya, Dok. Izin bertanya lagi, Dok. Tadi disebutkan bahwa hamil di atas 35 tahun beresiko tinggi. Bagaimana mempersiapkannya apabila pada umur 35 ingin program hamil lagi, Dok? Riwayat 2 kali SC. Ya. Ya, kalau untuk menambah momongan ya, ingin hamil lagi, itu kan hak semua orang ya. Ya tidak apa-apa Bu, kalau misalkan ibu dok saya pengen program nih sekali lagi, aduh dua anak sepi di rumah, anak udah pada gede-gede gitu. Ya nggak apa-apa Bu, boleh silakan ibu hamil. Asalkan ibu harus ya tadi ketika hamil pemeriksaan kehamilannya harus bagus ya, harus yang berkualitas. Apalagi ibu kan 2 kali sesar ya. Nah berarti itu udah risiko tinggi banget tuh. Bekas sesar 2 kali, usia di atas 35 tahun. Nah, berarti ibu harus tahu apa sih nanti yang akan terjadi pada kehamilan saya. Nah, ibu harus tahu itu. Misalkan 35 tahun ke atas, oh kata dokter, ini waspada nih adanya hipertensi gitu ya. Kemudian adanya apalagi ini bekas sesar 2 kali ya. Bekas sesar 2 kali biasanya plasenta ya atau ari-ari. Plasentanya kadang-kadang menutupi jalan lahir karena ada resiko bekas sesar 2 kali. Nah, nanti itu ibu bisa ditanyakan lebih lanjut ya ke dokter kandungan ibu apa aja yang harus ibu kerjakan. Gitu konsultasi ya. Itu penting ya. Atau apa aja sih yang perlu ibu waspadai dan ibu juga harus tahu resikonya nanti apa aja. Dan kalau bekas sesar 2 kali sih biasanya nanti untuk persalinan berikutnya ya harus sesar ya, dan nggak boleh nunggu mules-mules. Oh begitu. Yang ditakutkan adalah rahim yang bekas sesarnya itu yang 2 kali itu
yang ditakutkan robek gitu ya. Oh, oke. Dokter, nggak kerasa 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol loh, Dok. Udah cuma segini? Udah dong. 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol tadi, panjang kali lebar ya. Banyak sekali pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bertanya ya. Nanti akan dipilih pertanyaan terbaik dan kita kirimkan hadiah. Oke. Sebelum kita pamit, Dokter, ada yang mau Dokter sampaikan kepada warga Cianjur dan khususnya bunda-bunda yang sedang hamil? Silahkan. Ya, jadi penting sekali untuk bunda-bunda tahu tanda-tanda bahaya kehamilan di setiap usia kehamilannya. Oke. Dan kalau ada sesuatu gitu ya, cepat segera datang ke pelayanan kesehatan, jangan sampai terlambat. Ya. Dan untuk pemeriksaan kehamilan itu kalau bisa sih yang berkualitas. Oke, begitu ya. Grisel juga mau memberikan semangat untuk para bunda-bunda yang sedang hamil ya. Semoga lancar sampai persalinan. Amin. Nah, Grisel juga nggak bosan-bosan untuk ingetin warga Cianjur untuk tetap menjaga kesehatannya dimanapun dan kapanpun. Terima kasih banyak yang sudah join di live Instagram dan juga yang setia menonton ya. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook RSUD Sayang. Juga jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya videonya. Oke, terima kasih banyak Dokter atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol sama Grisel hari ini seputar kehamilan dan bahaya kehamilan juga. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Saya Grisel Adita bersama dengan Dokter Futhiha. Oke, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.